warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurfadila Istiqamah, kelas PTIKD Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini kita akan membahas topik 7, yaitu pengantar jaringan komputer, di mana terdapat pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer, 2. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi, 3. Sejarah jaringan dan internet, 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer, 5. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer, dan yang keenam yaitu jenis-jenis jaringan. 3 abad sebelum sekarang, masing-masing ditandai dengan dominasi yang berbeda. Abad ke-18 didominasi oleh perkembangan sistem mekanik yang mengiringi revolusi industri. Abad ke-19 merupakan zaman mesin uap. Abad ke-20, teknologi radio, TV, dan komputer memegang peranan untuk pengumpulan, pengolahan, dan media distribusi informasi. Abad ke-21 saat ini atau era informasi, di mana teknologi jaringan komputer global yang mampu menjangkau seluruh wilayah dunia. Pengembangan sistem dan teknologi yang digunakan, penyebaran informasi melalui media internet, peluncuran satelit-satelit komunikasi dan perangkat komunikasi wireless atau seluler menandai awal abad milenium. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonom atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonom adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari 2 unit komputer atau lebih, dapat berjumlah puluhan komputer, ribuan atau bahkan jutaan node yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar dua komputer, yakni pertama itu peer-to-peer dan kedua client server. 2. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau gabungan komputer, server, dan klien. Sistem terdistribusi. Komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transisi jaringan yang bersangkutan. 3. Sejarah jaringan dan internet. Pertama, jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep terdistribusi, proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TTS, dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan komputer pada lapis aplikasi. Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang terdiri sendiri mulai berhubungan satu sama lain, hingga terbentuklah jaringan raksasa WAN. 2. Sejarah singkat internet dan web. Awal mulanya internet merupakan sebuah proyek yang dijalankan oleh US DAPRA yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Kemudian pada tahun 1982 ada
TCP dan IP. Dan tahun 1984 untuk pertama kalinya diperkenalkan sistem DNS. Pada tahun 1990 merupakan tahun yang bersejarah bagi dunia internet, di mana untuk pertama kalinya yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan. Tahun 1993, CRN mengumumkan bahwa www dapat digunakan secara gratis oleh semua khalayak umum. www sendiri merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah: pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program dan peralatan. 2. Khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang ketiga, high reliability atau kehandalan tinggi. 5. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan tumbuhnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Misalnya, kegiatan kerdil, download software, komersil secara ilegal, dan lain-lain. 6. Jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan. Pertama itu Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antara node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. 3. Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik, karena jangkauannya jauh lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.